Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengaturan ekspresi gen bagian yang ketiga. Dan bagian yang ketiga ini adalah lag operon pada E. coli. Topik yang akan dibahas yang pertama adalah Jacob dan Monod, yang kedua metabolisme laktosa, yang ketiga pengaturan operon laktosa, yang keempat kontrol positif dan represi katabolit. François Jacob dan Jacques Monod 1961. Pada tahun itu, Jacob dan Monod menggambarkan model operon untuk kontrol genetik metabolisme laktosa pada E. coli. Studi ini dan studi berikutnya pada genetika metabolisme laktosa menunjukkan bahwa operon sebagai unit dasar kontrol transkripsi pada bakteri. Walaupun pada saat itu tidak ada metode yang tersedia untuk menentukan sekuen nukleotida, Jacob dan Monod menyimpulkan struktur operon secara genetik dengan menganalisa interaksi mutasi-mutasi yang menghalangi pengaturan metabolisme laktosa yang normal. Namun dalam video ini kita tidak akan membahas tentang mutasi-mutasi itu. Mungkin suatu saat nanti akan dibuat secara khusus untuk membahas mutasi-mutasi pada lag operon. Metabolisme laktosa. Laktosa merupakan karbohidrat utama yang ditemukan pada susu dan dapat dimetabolis oleh bakteri Escherichia coli yang tinggal dalam usus mamalia. Laktosa tidak bisa langsung masuk ke membran sel dan harus secara aktif ditransport ke sel oleh protein permease. Lihat pada gambar. Nah, laktosa untuk bisa masuk ke dalam sel, nah garis yang melengkung itu adalah sel, dan kita lihat posisi dari permease itu ada pada membran sel. Nah, fungsinya adalah membawa laktosa masuk ke dalam sel. Untuk menggunakan laktosa sebagai sumber energi, E. coli pertama-tama harus memecahnya menjadi glukosa dan galaktosa, suatu reaksi yang dikatalisa oleh enzim beta-galaktosidase. Enzim ini dapat juga mengubah laktose menjadi alolaktosa, suatu senyawa yang berperanan penting dalam pengaturan metabolisme laktosa. Enzim ketiga, tiogalactosida transacetilase, juga dihasilkan oleh operon laktosa, tetapi fungsinya dalam metabolisme laktosa belum diketahui. Jadi secara singkat disebut transacetilase. Lengkapnya tiogalactosida transacetilase. Jadi kita lihat laktosa setelah masuk ke dalam sel dibawa oleh permease, kemudian laktosa ini akan dipecah menjadi dua ya. Yang pertama, oleh beta-galaktosidase, laktosa akan dipecah menjadi atau dimetabolis menjadi alolaktosa. Nah, alolaktosa ini adalah merupakan induser yang sebenarnya. Nah, kemudian laktosa juga akan dipecah oleh beta-galaktosidase menjadi glukosa dan galaktosa. Alolaktosa sendiri oleh beta-galaktosidase itu juga akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Pengaturan operon laktosa. Operon E. coli mengontrol transkripsi 3 gen yang diperlukan untuk metabolisme laktosa. Gen LAC-Z yang menyandi beta-galaktosidase, gen LAC-Y yang menyandi permease, dan gen LAC-A yang menyandi tiogalactosida transacetilase. Operon lag termasuk negatif inducible. Gen pengatur menghasilkan represor yang mengikat ke sisi operator dan mencegah transkripsi gen-gen struktural. Kehadiran alolaktosa menonaktifkan represor dan memungkinkan berlangsungnya transkripsi operon laktosa. Nah, sekarang kita akan lihat gambarnya di sini. Lag operon atau operon laktosa pada kondisi di mana
tidak ada laktosa. Apa yang terjadi jika tidak ada laktosa? Kita perhatikan gambarnya. Nah, jika tidak ada laktosa, kita lihat dulu pada bagian gen regulator sebelah kiri ada promotor untuk gen regulator. Jadi PI, I itu inhibitor, atau di sini maksudnya pengatur gitu ya. Promotor, kemudian promotor untuk gen regulator, kemudian ada gen regulator. Kenapa I atau inhibitor? Karena produknya namanya juga adalah repressor yang fungsinya untuk menghambat atau inhibit. Gen regulator ini akan ditranskripsi dan kemudian ditranslasi menghasilkan protein regulator yang aktif yang kita sebut repressor. Jadi repressor itu suatu protein yang dihasilkan oleh gen regulator atau gen pengatur. Nah, repressor ini sifatnya aktif. Aktif maksudnya dia bisa menempel ke bagian operator, ke bagian DNA di dalam promotor itu ada sekuen operator. Nah, penempelan atau pengikatan repressor ke operator itu menyebabkan RNA polimerase tidak bisa masuk ke daerah promotor. Ingat bahwa promotor itu meliputi area juga di dalam operator. Jadi operator itu overlap dengan promotor atau operator ada di dalam sekuen promotor. Sehingga RNA polimerase tidak bisa masuk ke promotor dan transkripsi tidak berjalan. Jadi gen-gen struktural tidak ditranskripsi, otomatis juga tidak akan ditranslasi. Dan sebagai pengingat, kita lihat yang dimaksud dengan operon. Operon itu terdiri dari promotor, operator, dan gen-gen struktural. Jadi walaupun gen regulator ikut berperan dalam transkripsi gen-gen struktural ini, tapi gen regulator tidak dimasukkan dalam operon. Jadi operon hanya promotor, operator, dan gen-gen struktural. Jadi kalau tidak ada laktosa, transkripsi dihentikan karena repressor menempel ke operator. Kemudian kita lihat kondisi yang kedua, jika ada laktosa. Nah, seperti biasa kita lihat sebelah kiri, gen regulator akan ditranslasi menjadi protein regulator yang aktif yang kita sebut repressor. Nah, kalau ada laktosa, tadi di depan kita sudah melihat laktosa itu dipecah menjadi galaktosa dan glukosa dan galaktosa. Selain itu, laktosa juga dimetabolis oleh beta-galaktosidase menjadi alolaktosa. Nah, alolaktosa inilah yang sebenarnya akan berfungsi sebagai induser. Alolaktosa akan menempel pada repressor. Dengan penempelan alolaktosa ke repressor, maka struktur dari repressor akan berubah sehingga repressor tidak bisa lagi mengikat ke operator. Nah, karena repressor tidak bisa mengikat ke operator, maka RNA polimerase bisa masuk ke daerah promotor dan akhirnya transkripsi bisa berlangsung. Jadi gen-gen struktural, LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A itu akan ditranskripsi menjadi mRNA, kemudian ditranslasi. Jadi ditranskripsi, kemudian ditranslasi atau diterjemahkan, ini menjadi beta-galaktosidase, permease, transasetilase. Jadi ada 3 gen dengan 3 enzim. Kemudian ada terminologi lainnya lagi, yaitu efektor. Efektor adalah molekul yang terlibat dalam pengaturan ekspresi gen, induser, atau repressor. Nah, demikianlah kondisi operon laktosa jika ada laktosa. Kenapa kalau ada laktosa, transkripsi berjalan, gen-gennya ditranskripsi dan ditranslasi? Karena produk dari gen-gen struktural ini, beta-galaktosidase, permease,
Ini dibutuhkan untuk memecah laktosa. Jadi transkripsi diaktifkan karena ada laktosa. Kenapa diaktifkan? Karena laktosa ini perlu dipecah atau dirombak menjadi glukosa dan galaktosa, dan juga dimodifikasi atau dimetabolis menjadi alolaktosa. Nah, gen-gen yang dibutuhkan untuk memetabolis laktosa itu harus ditranskrip dan ditranslasi. Oke, kita lanjutkan. Kontrol positif dan represi katabolit. Nah, kita lihat kontrol positif. Dalam kontrol positif, protein regulatornya adalah suatu aktivator yang akan mengikat ke DNA dan menstimulasi transkripsi. Ingat sebelumnya kita sudah membahas ada kontrol negatif dan kontrol positif. Kontrol negatif, protein regulatornya adalah represor. Sedangkan kontrol positif, protein regulatornya adalah aktivator. Nah, aktivator sesuai dengan namanya akan menstimulasi transkripsi. Represi katabolit terjadi ketika gula tersedia sehingga metabolisme gula ditekan. Repress artinya menekan, repress katabolit. Karena gula ada, jadi metabolisme gula sudah tidak diperlukan. Nah, kemudian kita lihat kontrol positif terjadi melalui pengikatan protein dimerik yang disebut protein pengaktifasi katabolit atau katabolit aktivator protein CAP ke lokasi sekitar 22 nukleotida panjangnya dan terletak di dalam atau agak upstream dari promotor gen-gen laktosa. RNA polimerase tidak mengikat secara efisien ke banyak promotor kecuali jika CAP terikat dulu ke DNA. Sebelum CAP dapat mengikat ke DNA, CAP harus membentuk kompleks dengan nukleotida yang dimodifikasi yang disebut adenosin 3,5 siklik monofosfat atau siklik AMP atau CAMP. Yang penting dalam proses pemberian sinyal seluler, baik pada sel-sel bakteri maupun eukariot. Pada E. coli, konsentrasi CAMP diatur sehingga konsentrasinya kebalikannya dari proporsi kadar glukosa yang tersedia. Konsentrasi gula yang tinggi dalam sel menurunkan kadar CAMP, sehingga sedikit kompleks CAMP-CAP tersedia untuk mengikat ke DNA. Selanjutnya, RNA polimerase memiliki afinitas yang rendah ke promotor laktosa, dan sedikit transkripsi operon lag terjadi. Konsentrasi gula yang rendah menstimulasi kadar CAMP yang tinggi, menghasilkan peningkatan pengikatan CAMP-CAP ke DNA. Peningkatan ini meningkatkan pengikatan RNA polimerase ke promotor dan meningkatkan transkripsi gen-gen lag menjadi sekitar 50 kalinya. Nah, konsep yang perlu diingat di sini, terlepas dari namanya, represi katabolit. Represi artinya menekan ya. Ya, walaupun namanya represi katabolit, tapi ini adalah tipe kontrol positif pada operon laktosa. Protein pengaktifasi katabolit, CAP, membentuk kompleks dengan CAMP, mengikat ke promotor dan menstimulasi pengikatan RNA polimerase. Kadar seluler CAMP dikontrol oleh glukosa. Kadar glukosa yang rendah meningkatkan kelimpahan CAMP dan meningkatkan transkripsi gen-gen struktural laktosa. Nah, dengan demikian kita akhiri pembahasan kita tentang lag operon. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Silakan beri masukan kepada saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang, dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya,
dan nantikan video pembelajaran genetika berikutnya. Terima kasih.